Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi pada C++. Fungsi adalah blok kode program yang hanya akan dieksekusi ketika mereka dipanggil. Kita bisa meneruskan data yang disebut parameter ke dalam sebuah fungsi. Fungsi digunakan untuk melakukan aksi tertentu, dan hanya dengan sekali mendefinisikan sebuah fungsi, kita bisa menggunakannya berkali-kali. Cara membuat fungsi. C++ memiliki fungsi yang sudah tersedia, misalnya seperti fungsi main. Tapi kita juga bisa membuat fungsi sendiri, caranya dengan membuat nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Berikut adalah sintaks dari membuat fungsi. Yang pertama di sini void. Di sini artinya kita tidak mengembalikan nilai apapun. Kita akan belajar tentang mengembalikan nilai di video-video selanjutnya. Kemudian fungsi saya ini adalah nama fungsi yang saya buat. Kalian bebas menentukan nama fungsi yang ingin kalian buat. Kemudian dalam tanda kurung kurawal di dalamnya itu adalah kode yang akan dieksekusi atau program yang akan kalian eksekusi. Memanggil fungsi. Fungsi yang dideklarasikan tidak akan segera dieksekusi. Mereka akan disimpan untuk digunakan nanti, dan akan dieksekusi nanti saat dipanggil. Untuk memanggil fungsi, tulis nama fungsi diikuti dengan tanda kurung dan titik koma. Baik, pada contoh berikut, misalnya di sini kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama fungsi saya. Di sini saya akan memerintahkan fungsi ini untuk mencetak sebuah teks. Di sini misalnya teksnya adalah teks yang akan dicetak. Untuk memanggil fungsi ini, kita tinggal menuliskan nama fungsinya, fungsi saya, tanda kurung, kemudian jangan lupa titik koma. Kita eksekusi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Karena di sini kita memanggil fungsi saya yang sudah kita definisikan, yaitu akan mencetak teks pada konsol. Teks yang dicetak adalah teks yang akan dicetak. Ini adalah teksnya. Kita juga bisa memanggil fungsi secara berkali-kali. Jadi tidak hanya sekali saja. Caranya yaitu sama. Kita tinggal memanggil nama fungsinya yang diikuti dengan tanda kurung. Kemudian tanda titik koma. Kita coba lakukan sebanyak 3 kali. Nah, berikut adalah kode program yang dieksekusi. Di sini akan tercetak sebanyak 3 teks yang dieksekusi, karena kita memanggil fungsi sebanyak 3 kali. Kenapa di sini pada dempet begini? Karena kita tidak menggunakan endline. Fungsi C++ terdiri dari 2 bagian, yaitu deklarasi dan definisi. Pada sintaks berikut, void fungsi saya adalah sebuah deklarasi. Deklarasi terdiri dari tipe pengembalian, kemudian nama fungsinya, kemudian jika ada parameter yang berada di dalam tanda kurung. Kemudian badan dari fungsi disebut sebagai definisi. Jika kita mendefinisikan sebuah fungsi di bawah fungsi main, maka akan terjadi error. Namun, kita dimungkinkan
untuk memisahkan deklarasi dan definisi fungsi untuk mengatasinya. Di sini kita akan mencoba mendefinisikan sebuah fungsi di bawah fungsi main ini. Di sini misalnya kita memiliki nama fungsi saya, yang akan mencetak sebuah teks. Kita coba panggil fungsinya. Nah, jika kita membuat fungsi di bawah fungsi main, kemudian memanggilnya, maka akan terjadi error. Nah, untuk mengatasinya, kita tinggal membuat deklarasi fungsi di atas fungsi main ini. Void, kemudian nama fungsinya, kemudian titik koma. Nah, ini adalah hasil dari kode programnya. Nah, untuk kedepannya, dalam pemrograman C++ ini, kita akan sering menemukan hal seperti ini, di mana deklarasi fungsinya berada di bawah fungsi main, dan kemudian untuk mengatasinya ada deklarasi di atas fungsi main. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.